angin. Masuk akal, nanti masuk angin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa podcast Kita Kini Podcast. Hadir bersama saya Muhammad Harizal. Hari ini kita kedatangan tamu spesial, Abdul Rahim, anggota DPRD Kota Binjai yang cukup muda. Memang kalau dilihat dari tampangnya, ketemu di jalan orang nggak yakin ini anggota DPR. Tapi inilah yang membuat beliau cukup menarik. Mungkin untuk pengantar dari saya serahkan kepada Bang Rahim. Profil beliau ini seperti apa nggak enak kalau saya ngomong gitu kan. Bang Rahim aja lah cerita backgroundnya kayak mana ini, Bang Rahim, sebelum menjadi anggota DPRD yang sudah dilantik di Kota Binjai. Ya, terima kasih kepada Bang Rizal yang memberikan kesempatan kita hari ini saya untuk mengikuti podcast dan ingin menyampaikan sedikit biodata terkait dengan data kita, yaitu pertama, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk kita semua dimanapun kita berada, semoga dalam keadaan sehat. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim, Bang Rizal, biasa disapa dengan Rahim, kelahiran Binjai, asli putra Binjai juga, bersekolah dari SD, SMP, SMA juga di Binjai. Anak ada 2, istri tetap 1, Bang Rizal, insya Allah. Nah, jadi terkait dengan alamat rumah, kita ada di Binjai Selatan, dan insya Allah sebentar lagi sesuai dengan dapil kita akan berdomisili rumah di Binjai Barat. Karena selama ini juga kita memang berawal dari 3 kecamatan berpindah-pindah. Karena belum adalah rezeki yang menetap di satu kecamatan untuk tempat tinggal, Bang Rizal. Jadi ini udah jadi anggota DPR langsung beli 3 rumah gitu? Rezekinya sebelum jadi anggota DPR ini sudah ada kita sisihkan untuk kita beli rumah yang menetap lah di Binjai Barat. Sebelum jadi, Bang Rizal. Makanya dapilnya Binjai Barat. Maka dapilnya Binjai Barat. Karena rumahnya yang rumah impiannya sudah ada di Binjai Barat. Binjai Barat, insya Allah. Nah, jadi hari ini perkenalan dirinya untuk di SD, ada SD Negeri 027089 di Kelurahan Kartini, SMP-nya ada SMP 2 Negeri Binjai, SMA-nya ada SMA Negeri 1 Binjai, dan melanjut tingkat ke perkuliahannya di Universitas Sumatera Utara, Bang Rizal. Begitu perkenalan singkat dari saya, Bang Rizal. Tapi pengetahuan kita setelah kita intip-intip di Google ini, Bang Rahim ini aktivis juga ternyata. Ya, gitu Bang Rizal. Jadi kalau terkait dengan aktivis, mulanya kita berkiprah di SMA Negeri 1 Binjai, yang bagaimana kita ingin terjun ke organisasi, diawali dari OSIS yang ikut berkompetisi pertama dalam pemilu demokrasi yang dipilih langsung oleh siswa yang ada di SMA Negeri 1 Binjai, dan alhamdulillah saya terpilih sebagai Ketua Umum OSIS SMA Negeri 1 Binjai tahun 2007-2008. Bang Rizal, ya. Insya Allah. Ketika kuliah juga nggak main-main jabatan di organisasi kayaknya. Ya, sepengetahuan dari Bang Rizal kayaknya sudah paham betul nih biografi dan biodata perjalanan kita. Tapi kita kupas tuntas bahwasannya memang niat kita masuk ke perguruan tinggi juga adalah ingin mendudukin sebuah organisasi besar sembari sebagai pelajaran untuk kita, karena kita tahu kampus itu, universitas itu adalah katanya miniatur negara. Jadi cita-cita saya untuk masuk ke kampus itu, ke Universitas Sumatera Utara itu adalah niatnya yang pertama adalah ingin menjadi presiden mahasiswa pada saat itu, Bang Rizal. Kenapa saya buat setinggi-tingginya cita-cita itu menjadi presiden mahasiswa di USU? Itu karena saya melihat ada suatu nasihat atau suatu motivasi besar dari tokoh nasional kita. Tinggi-tinggilah bercita-cita, setinggi-tingginya kata dia. Karena kalau setinggi-tingginya kita bercita-cita, maka sejatuh-jatuhnya kita akan jatuh di antara bintang-bintang katanya. Maka cita-cita saya memang ingin menjadi presiden mahasiswa
USU pada saat itu. Tapi sejatuh-jatuhnya saya menjadi wakil presiden mahasiswa USU pada periode itu, Bang Rijal. Cukup berprestasi ternyata. Nah ini kita kan sudah dilantik ya kemarin. Sudah dilantik, Tanggal berapa Bang Rijal? Bang Rahim dilantik? Dilantik tanggal 17 September 2024 Bang Rijal. 17 September 2024. Itu suksesi untuk menjadi anggota legislatif di Kota Binjai itu seperti apa? Ya pertama terkait dengan perjalanan kita akhirnya bisa sampai berkiprah menjadi anggota DPRD Kota Binjai, diawali dengan bagaimana kita terus berniat. Niat kita adalah untuk terus melayani masyarakat. Jadi diawali dengan niat mencari ridho Allah Subhanahu wa taala dan menggunakan seluruh kemampuan yang Allah berikan untuk bisa memberi pelayanan kepada masyarakat. Artinya kita terus datang dan terus berkhidmat, bertatap muka dengan agenda silaturahim. Kenapa agenda silaturahim Bang Rijal? Perlu kita sampaikan, silaturahim ini adalah manfaat yang terbesar yang memang harus dimiliki setiap jiwa atau pribadi manusia. Kenapa? Karena dengan silaturahim itu membuka banyak peluang, terutama peluang kesehatan, rezeki, dan yang nggak disangka-sangka sampai hari ini peluang silaturahim itu mengantarkan saya mulai dari kampus pada saat saya berkuliah. Saya nggak punya biaya pada saat itu, saya nggak punya uang pembayaran kuliah, tapi karena saya rajin bersilaturahim, saya jumpa dengan wakil rektor bidang kemahasiswaan dan saya hanya sekedar dipanggil. Isi ini beasiswa yang kurang kuotanya, dia bilang. Pada saat itu saya nggak punya biaya untuk kuliah, hanya biaya masuk pertama saja Bang Rijal. Dan seterusnya saya nggak punya biaya dan saya tekankan silaturahim akan mendatangkan rezeki. Itulah pertama kali setelah sekian banyak beasiswa yang saya tes dan gagal, ternyata di ujung perjuangan ini Allah cuma ngasih beasiswa yang cuma-cuma ketika saya silaturahim. Sini nak, isi tolong beasiswa. Pada saat itu program adalah beasiswa bidik misi Bang Rijal. Kenapa Bang nggak sebut silaturahmi karena namanya Rahim? Nah pertama silaturahim ini bukan karena namanya Rahim, tapi karena memang ada lagi caption nama yang berbeda untuk kita bisa terus diingat oleh masyarakat. Captionnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, langkah itu selalu Allah berkahi. Jadi silaturahim itu sangat membuka. Jadi suksesi itu adalah saya datang ke masyarakat, bertatap muka, bersilaturahim yang nggak pernah putus bagi saya. Ya. Kemudian kan kalau melihat perjalanan di karir politik lah ya, di karir politik, apa namanya? 2 kali sudah menjadi calon Betul, anggota legislatif. Ini kan kalau yang pertama itu nomor berapa dapat? Pada saat 2019 saya diamanahi untuk nomor 9 pada saat itu Bang Rijal. Nomor terakhir dari Dapil 1 Kecamatan Binjai Kota dan Binjai Barat. Nomor 9. Nomor terakhir lah kita bilang pada saat 2019. Ketika pertama menjadi calon, periode pertamanya kan masih belajar nih, banyak pengalaman lah di situ ya. Kemudian periode kedua mencalonkan diri itu dapat nomor berapa nih? Ya, kalau terima karena kasih. Informasi yang kita dapat apa ya, Bang Rahim ini ketika yang pertama sebagai mungkin dalam tanda kutip pelengkap ya. Yang kedua ini mulai agak dijagokan ini kayaknya, tapi walaupun bukan jadi peringkat pertama gitu ya. Siap Bang Rijal. Nah, nomor berapa? Ya jadi terima kasih kepada masyarakat Kota Binjai khususnya. Di Partai Keadilan Sejahtera itu ada tradisi yang kita memang bukan minta dicalonkan tapi kita ditunjuk untuk maju dan siap Bang Rijal. Jadi kami bermusyawarah, bersyuro itu adalah keputusannya di periode kedua di tahun 2024 ini saya diamanahin untuk nomor 1 Bang Rijal, nomor urutnya. Nah nomor 1 hari ini berbeda dengan 5 tahun yang sebelumnya di 2019 yang pada saat itu dapil kita belum terjadi pemekaran. Nah hari ini di 2024 terjadi pemekaran di daerah pemilihan sehingga Kecamatan Binjai Kota dan Binjai Barat itu dia terbagi masing-masing daerah pemilihan. Nah di Kecamatan Binjai Barat khususnya dan itu adalah dapil 2, saya diamanahin dari Partai Keadilan Sejahtera itu nomor urutnya 1 Bang Rijal. Nomor urut 1 itu kategorinya sebagai pelengkap tidak. Kenapa? Karena itu termasuk nomor yang sedang diincar seluruhnya sebenarnya.
Tapi karena kita hari ini ikut pada proses yang memang ditunjuk siap, bahasanya adalah dimanapun diletak kita bergerak. Hari ini saya diamanahi nomor 1. Kalau konteks pelengkap itu tidak, tapi kalau konteks tidak dijagokan, mohon tanda kutipnya adalah karena finansial yang kurang. Sehingga walaupun nomornya nomor yang sangat diunggulkan, tapi semua orang tahu finansial saya tidak seperti yang lain, maka kategorinya adalah tidak sangat begitu dijagokan. Tapi kalau diunggulkan, itu iya. Tapi kalau tidak sangat dijagokan dan masih ada antara iya dan tidak ini, antara dapat dan tidak, itu saya terdengar gitu Bang Rijal. Ya. Ini kan berhubung pernyataan yang tadi tentang finansial. Berapalah habis Bang? Ya, jadi alhamdulillahnya rezeki yang Allah berikan karena kita ada pekerjaan pada saat kita proses pencalekan, sisihkan gaji kita untuk terus bersilaturahim, maka silaturahim itu adalah bentuk kos politik, bukan money politik. Kos politik yang hari ini kita hitung dari mulai kita silaturahim sampai di akhir, kita hanya habis sekitar 80 juta Bang Rijal. Sesuai dengan nomor Partai Keadilan Sejahtera 8. 8 juta. Masuk akal gitu Bang? Masuk akal Bang Rijal. Nanti usangin. Bisa kita perdalam bagaimana dengan 80 juta itu masuk akal. Jadi kita perdalam logiskan nih Bang Rijal ya. Jadi kita perdalam lagi 80 juta itu sebagai kos politik yang habis yang kita berikan kepada masyarakat pada saat silaturahim, itu mulai dari konteks Jumat Barokah. Jumat Barokah yang sering kita bagi itu biasanya ada sayur, meningkatkan pendapatan ekonomi petani Kota Binjai untuk kita datang ke petani membeli sayurnya, dan sayurnya itu kita bagikan dalam bentuk Jumat Barokah kepada masyarakat di Binjai Barat. Dan itu terus kita lakukan, kita niatkan dari awal sampai hari ini. Nah, dari itu lagi kos politik yang keluar adalah ketika kita silaturahim dari rumah ke rumah. Ada sekitar 20 masyarakat atau sampai 30 masyarakat yang kita datang silaturahim, memperkenalkan diri dan berniat sebagai pelayan dan terus berkhidmat sebagai pelayan. Maka kos politik ini ada snacknya Bang Rijal, ada bingkisan buah tangannya yang kita bawa pulang. Nah, jadi kalau dihitung-hitung pertemuan kita dengan seluruh masyarakat yang ada di Binjai Barat yang hampir ribuan kita bertatap muka, maka itulah kita hitung sebagai kos politik kita di 80-an juta Bang Rijal. 80. Itu dia, makanya masuk akal Bang Rijal. Masuk akal. 80 juta ya? 80 juta, sekitar segitu Bang, insya Allah. Untuk jadi anggota DPR nggak sedikit orang banyak keluar kan. Ini 80 juta, ya akhirnya masuk akal. Masuk akal. Ya. Mungkin untuk sesi pertama, pemirsa, kita cukupkan sampai situ. Kita akan sambung lagi bersama bersilaturahim dengan Bang Rahim untuk di sesi kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk akal? Nanti masuk angin.